Teman-teman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan jadwal kita, perencanaan kita bahwa menelaah kembali RPP yang sudah disusun oleh ibu-ibu, yang untuk persiapan kita akan melaksanakan kegiatan yang insya Allah kita laksanakan di tanggal 22 Agustus, yaitu open class. Kemitraan pembelajaran itu tidak hanya dengan di luar, tetapi juga kemitraan di antar kelas. Ya, atau misalnya Ibu Sari mau mengajarkan tentang kegiatan yang ada hubungannya dengan matematika, ya. Ibu Sari bisa misalnya bekerja sama dengan kelas sebelah. Ibu Sari kan kelas 3, ya. Saya menginginkan program ini menjadi satu acuan untuk di Telaga Biru, dan di dalam pembenahan kelas, kemudian bersungguh-sungguh untuk bekerja sama dengan teman-teman. Karena ini open class, berarti ini harus dihadiri oleh orang tua. Mungkin kita mulai dari Ibu Ismiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya adik-adik semua? Baik. Alhamdulillah, ya, semuanya baik ya. Hari ini kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita bisa sama-sama lagi dalam pembelajaran hari ini. Adik-adik, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu. Siapa di antara kalian yang sudah pernah membaca buku cerita? Ada kan? Ya, oke. Buku apa kira-kira yang sudah Adik Asriko baca? Tentang si kancil. Oh iya, itu dongengnya dan Fabel mengenai binatang si kancil dan biasanya si kancil dan buaya. Akan melihat penampilan atau real teachingnya Ibu Asriko. Nanti setelah mendapat giliran, teman-teman mendapat giliran, kita akan ulas. Ingat-ingat ya, kira-kira di mana hal-hal yang masih perlu diperbaiki, kan masih ada waktu sampai besok. Ya, silakan Ibu Asriko untuk melakukan teaching. Ada yang mana Ustaz? Siapa yang tahu simbolnya itu apa? Saya. Apa ada isi? Bintang. Bintang, bagus. Benar itu? Benar. Tepuk tangan Adik Ismi. Biasa. Adik-adik, kenapa? Arti dari ketuhanan yang Maha Esa. Coba, ada saya. Ada? Bagus, coba. Itu adalah satu, Bu. Esa itu kan artinya satu. Ya, satu. Buat Tuhan yang Maha Esa ya. berarti Tuhan kita itu satu. Ya, bagus. Yang Rp1.000, Bu. Belanja yang ada 1.000 ya. 2.000. Apalagi? 100.000. So, ada uang kertas baru Ibu yang 250 satu. 20.000. Ada. Mulai. Tapi ibu belum lihat. Jadi di situ ya bagus. Siapa lagi selain 1.000, 2.000, 10.000, 5.000. ada 5.000, ada 50. Jadi adik-adik sudah mengenal mata uang yang Ide pokok itu tentunya di situ ada setiap paragraf itu ada ide pokok. Ya, paragraf itu ada kalanya ada 3, ada 4, ada 2. Ya, setiap paragraf itu dia harus menentukan paragraf itu, dia harus melihat dia punya agak menjerap ke dalam tulisannya. Ya. Pembelajaran hari ini yaitu dengan tujuan simbol-simbol Pancasila yang ada di gambar burung, iya, yang ada di gambar burung Garuda. Sila-sila ke 1, bagaimana bunyinya? Iya, bagus. Kelompok 3. Sila kedua. Ayo, kelompok 3. Bunyi sila kedua, bagaimana bunyinya? Siapa yang tahu?
dibacakan oleh pembina. Mana caranya kita bisa membeli barang-barang ini? Tanya Budi penasaran. Ibu Budi tersenyum dan menjelaskan. Kita menggunakan uang Budi. Di Indonesia, kita menggunakan mata uang yang disebut apa? Iya, bagus. Ibu Budi menunjukkan kepada mereka beberapa lembar uang kertas dan koin. Ini adalah uang kertas 50.000 rupiah. Sudah kamu kerjakan tadi tugas berkelompok? Di sini ibu sudah, kalian sudah mempresentasikan hasil daripada kerja kalian masing-masing. Ya, sudah membacakan hasil kerja masing-masing. Coba baca. Sudah. Ibu kasih waktu dia 10 menit. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Silakan diisi. Yang kedua kelas yang kerja tidak semua sama-sama bisa memberikan saran. Oh iya menurut saya ini. Kalau kamu baca, kamu paham, kamu tahu semua apa yang pertanyaan itu. Nilainya 100 karena di situ dibaca. Oh, paragraf 1 begini, paragraf kedua begini. Tapi yang ibu ada nilai tadi yang 90, mereka tidak dibacakan paragraf berapa, cuma dibaca. Waktu tidak dibaca itu paragrafnya. Itu yang ibu ada kasih tadi itu buku 90. Kita berikan aplaus dulu. Coba lakukan kesimpulannya. Ya itu ada ciri-ciri pokok bagaimana kita sebelum kita membuat ide pokok itu harus ada dulu DP ciri-ciri, bagaimana DP ciri-ciri dan pokok. Kemudian bagaimana cara menemukan ide pokok pada cerita tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas bina yang saya hormati, Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir yang saya hormati, Ibu wali kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang sangat saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena hanya dengan izinnya kita hari ini dapat bertemu kembali di sini dalam rangka kegiatan refleksi pembelajaran yang telah kita lalui di pagi hari. Hari ini sudah real teaching. Nah, tentu saja teman-teman tadi kan ada pengamatan oleh teman-teman kepala sekolah. Sekali lagi bukan ingin menjatuhkan teman-teman, kita mencari formula yang terbaik. Ya, saya sudah mengamati walaupun tidak dulu terus di satu kelas, ya, semua saya sudah amati ternyata luar biasa penampilannya. Tetapi kita tetap sebagai manusia biasa pasti ada hal-hal yang harus kita tingkatkan. Nah, untuk mendahului itu, untuk mendiskusikan tentang performance dan segala kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi, maka kami ingin mendengarkan dulu refleksi dari masing-masing guru, ya. Tadi saya sedang melaksanakan pembelajaran kelas 3. Alhamdulillah, kalau menurut saya anak-anak perhatikan apa yang saya ajarkan, kemudian orang tua juga sudah memahami apa yang saya ajarkan pada hari ini. Alhamdulillah, nilai anak-anak rata-rata sampai 99,3. Itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi itu saya tidak terlalu tegang sekali seperti kemarin-kemarin. Saya akui saya sudah agak rileks sedikit. Kemudian saya ambil dengan bermain anak-anak dan saya fokus pada pembelajaran saya tadi. Tidak seperti yang lalu. Yang saya akui sendiri, saya cuma kekurangan saya yaitu pada KPD ya, terakhir penilaian itu daftar soal yang dikasih itu tidak sempat saya gunting sehingga saya jadi bingung. Ibu pengawas juga sudah saya lihat ini tahun ini saya bilang yang lain bingungan, akhirnya di kelas sudah ribut itu yang
ya saya dan diakui kesalahan saya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan ini kami diundang tidak dalam rangka mencacat adalah mau belajar dan kunci yang paling harus kita penuhi itu adalah tujuan pembelajaran apa yang akan kita dapat dari itu kan dapat menjelir dari tujuan itu kan kita akan bawa ke evaluasi langsung ada nilainya dan nilai itu guru yang lebih tahu menentukan itu. Saya sebagai pengamat kelas 5, alhamdulillah kegiatannya dari awal sampai akhir itu bagus ya. Namun ada beberapa hal seperti yang sudah gurunya sampaikan tadi bahwa tidak efisien dengan waktu ya. Waktunya agak artinya memang benar akan disampaikan waktunya sudah waktu masih pembelajarannya masih berlangsung. Yang Sebenarnya di peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi ini hasil pengamatan saya terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 3 dan alhamdulillah saya menilainya sudah berjalan dengan baik walaupun mungkin media yang digunakan masih media yang sederhana. Sampaikan ke Ibu Riko untuk semua. Yang pertama apa yang mungkin terjadi dalam kegiatan ini tadi, Ibu sempat mengutarakan anak kekhawatiran. Agak lepas padahal saya suka itu Bu. Anak-anak begitu keluar dari kelompoknya justru saya melihat ada animo keterkaitan dengan rasa perasaan dengan pembelajaran itu dan secara mungkin tidak tersusun rapi apa yang saya sampaikan tadi dengan hasil pendampingan saya tadi.